Bismillahirrahmanirrahim. Dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam semuanya. Saya Marisha Ica selaku Managing Partner dari Persia Co. Perlu menyampaikan klarifikasi terkait banyaknya pertanyaan yang masih ditunjukkan kepada saya pribadi maupun kantor hukum kami yaitu Persia Co mengenai PT Khazanah Tama Internasional atau disebut dengan Hanania Travel saat ini yang sedang ramai diperbincangkan, dan perlu kami tegaskan bahwa Persia Co secara resmi telah menarik diri dan mengakhiri hubungan profesional sebagai tim legal Hanania. Hubungan profesional tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Maret 2026 sampai dengan 25 Mei 2026. Pengunduran diri tersebut telah kami sampaikan secara resmi dan tertulis kepada pihak terkait sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan perlu kami sampaikan bahwa setiap hubungan antara advokat dan klien terdapat surat kuasa, perjanjian kerjasama, serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Jadi ada kewajiban-kewajiban ya, kami punya kewajiban dan juga klien pun punya kewajiban. Hubungan profesional tersebut harus berjalan berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, itikat baik, dan pelaksanaan kewajiban sebagaimana telah dicantumkan di surat kuasa kami. Meskipun telah dilakukan pencabutan kuasa dan pengakhiran hubungan profesional, kami tetap berkomitmen menjaga kerahasiaan, kehormatan, serta hak-hak pribadi klien sebagai bagian dari kewajiban profesi advokat yang harus kami hormati. Dan hari ini pun saya berbicara, saya telah meminta izin oleh owner Hanania yaitu Mas Farhan dan juga Mbak Nisa sebagaimana mestinya apa yang boleh disampaikan, apa yang tidak boleh disampaikan, dan sebagai advokat kantor yang telah bekerja sama, kita tim legal ya, bukan yang sudah dikuasai perkara-perkara yang saat ini sedang ramai. Saya sudah berbincang kepada beliau-beliau apakah kita boleh berbicara, sampai di mana kita boleh berbicara. Jadi sejauh ini kami tetap menjaga kerahasiaan daripada klien kami, tapi apa yang perlu kami sampaikan, kami akan sampaikan hari ini. Lalu perlu kami jelaskan juga kepada masyarakat bahwa posisi kami selama ini adalah sebagai legal corporate atau pendamping hukum korporasi. Tugas kami memberikan pendampingan hukum terhadap aspek korporasi perusahaan, termasuk melakukan legal drafting, penyusunan kontrak, pemberian legal opini, mitigasi resiko hukum, membantu penyusunan kerjasama dengan vendor maupun pihak ketiga, mendampingi kebutuhan korporasi atau RUPS, pengelolaan hak kekayaan intelektual, merek dagang, serta memastikan dokumen-dokumen perusahaan tetap lengkap dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu kami sendiri, saya Persia Co, saya pribadi, Marisha Ica dan juga kawan-kawan ini, kita turut prihatin terhadap kejadian yang dialami oleh jamaah-jamaah. Namun di sini perlu digarisbawahi, kami ini hanyalah tim legal dari Hanania, yang dimana kami juga dimintakan pertanggungjawaban gitu. Kami diminta pertanggungjawaban, bahkan kami juga ikut disumpah-sumpahi gitu, dikatakan hal yang tidak baik, dicemooh, dan juga dimintakan pertanggungjawaban oleh jamaah. Maka dari itu kami sampaikan di sini bahwa kami ini hanya tim legal, yang dimana kami juga punya pekerjaan kami bukan bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi gitu. Jadi pada saat kami masuk di bulan Maret, dan hal itu sudah terjadi dan kami belum mengetahui penuh ya apa yang telah terjadi gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Selama masa pendampingan tersebut, kami telah menjalani tugas dan tanggung jawab profesional kami sebagai ruang lingkup kuasa dan kewenangan yang diberikan kepada kami. Kami juga telah memastikan bahwa seluruh operasional dan keputusan bisnis yang berada dalam ruang lingkup pendampingan hukum kami saat itu telah berjalan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa seluruh tindakan, kebijakan, keputusan bisnis maupun peristiwa yang terjadi dalam suatu perusahaan merupakan
tanggung jawab atau kewenangan dari legal corporate. Ada batasan kewenangan yang secara hukum dan profesional harus dibedakan. Sehubungan dengan berbagai perkembangan yang saat ini menjadi perhatian publik, kami perlu menegaskan bahwa hingga saat ini Persia Enko belum menerima kuasa untuk menangani maupun mendampingi laporan-laporan polisi atau proses hukum yang saat ini sedang berjalan terkait Hanania. Dengan demikian, proses-proses tersebut bukan merupakan bagian dari ruang lingkup pendampingan hukum yang saat ini kantor kami tanggung jawabkan. Untuk itu, kami meminta kepada rekan-rekan media dan seluruh pihak agar setiap pernyataan, klarifikasi maupun tanggapan mengenai kondisi dan perkembangan Hanania saat ini dapat disampaikan langsung ke pihak Hanania atau pihak yang saat ini resmi mewakili mereka. Kami menghormati seluruh proses yang sedang berjalan dan mengajak semua pihak untuk menterdepankan asas praduga tidak bersalah serta menyerahkan penilaian terhadap fakta-fakta yang ada kepada aparat penegak hukum dan mekanisme hukum yang berlaku. Demikian klarifikasi saya saat ini. Terima kasih atas perhatiannya dan pengertiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh nanya, Pak? Boleh. Selama bekerja sama dengan Hanani itu, apakah pernah ada problem gitu? Problem yang sama seperti ini, seperti komplain-komplain dari para jamaah atau saat masih? Ya. Oke. Ini saya menjawab karena atas dasar boleh disampaikan oleh dari owner dari Hanania ya. Pertama, yang kita sebagai tim legal sampai saat ini kita mencoba menelusuri. Kemarin saya juga diskusi sama teman-teman lawyer, apa menurut kalian yang bisa kita lakukan untuk pembelaan secara dasar hukumnya yang kalian ikuti? Karena kan saya di sini kan managing partner aja, yang bekerja legal in-house-nya itu Mas Yusran, Bang Putra juga ikut bantu juga. Maka dari itu saya bertanya sama tim-tim lawyer, apa selama ini yang kalian ketahui? Kenapa? Udah dicek belum mutasi rekeningnya, kemana uangnya gitu. So far sejauh yang saya ketahui, jadi selama bulan Maret itu ada force major yang dimana ada apa bang? Perang ya. Ada perang. Pada saat itu ada keberangkatan kurang lebih ini yang disampaikan dari owner ya. 800 jamaah yang harus ditanggungjawabkan selama 11 hari. Yang dimana hotel, makan, segala kebutuhannya itu harus ditanggungjawabkan oleh pihak Hanania. Yang dimana pada saat itu beliau mencoba untuk mau tidak mau menutup uang yang sudah ada untuk tetap supaya jamaah yang pada saat itu di sana tetap terhandle dan tetap tertanggung jawab gitu. Lalu akhirnya dia menutup pakai uang yang ada, dia tutup semua itu jamaah yang harus diterbangkan. Sepengetahuan saya seperti itu, tapi selebihnya sampai saat ini kita belum mengetahui apapun kenapa sampai saat ini keberangkatan itu tidak terrealisasi. Mungkin bisa ditanyakan langsung ke legal in-house yang selama ini kerja di Hanania ya. Memang perlu saya sampaikan bahwa memang kita masuk pada bulan Maret. Nah, pada saat itu memang pada mulai awal ada kejadian itu pada bulan Februari ya. Nah, Februari pada saat itu ada perang. Nah, pada saat ada perang, sebelum terjadinya perang memang ada kendala itu inaktif tiket. Inaktif tiket itu inaktif visa. Inaktif pada saat itu ada terjadi inaktif visa dan itu semua ditutupin oleh Hanania untuk menerbangkan jamaah itu. Pada saat dia diterbangkan itu terjadi lagi perang di Timur Tengah. Nah, untuk sehingga tidak ditelantarkan jamaah itu semua ditanggung oleh Hanania. Nah, apa yang dijelaskan ke kami itu adalah terkait dengan memang operasionalnya membengkak. Nah, seperti itu yang disampaikan ke kami. Nah, hingga pada saat ini memang banyak jamaah-jamaah dari Hanania menghubungi kami, tetapi apa yang kami sampaikan kepada jamaah bahwa memang kami cuma memberikan legal. Kami cuma bukan pengambil kebijakan di perusahaan itu. Jadi apapun itu semua yang mengambil kebijakan adalah direksi, bukan kami. Seperti itu ya yang kami sampaikan.
Oh, artinya bahasa kasar nombokin gitu ya Bang ya? Ya, memang ada. Kenapa nggak langsung dikasih tahu ke jamaahnya? Nah, gitu. Nah, terkait dengan itu kami nggak paham karena memang pada saat itu kan kami belum masuk. Oh. Nah, ini terjadi mulai dari Februari pada saat force majeure itu inaktif visa seperti itu. Ini kan kami sampaikan karena walaupun kami bukan lagi kuasa, kami tim legal ya, dan saat ini kami juga setelah mengajukan pengunduran diri, ini surat pengunduran diri kami. Walaupun kami sudah tidak lagi sebagai kuasanya dari Hanania, tapi di sini kami hanya ingin menyampaikan apa yang Hanania atau owner pernah sampaikan ke kami. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena hal tersebut menyebabkan kerugian dan akhirnya dia memutuskan untuk memakai uang-uang yang sudah masuk di travelnya, akhirnya menutup itu semua, namun akhirnya tidak bisa tertutupi. Tapi sejauh ini owner Hanania selalu mencoba untuk mencari jalan keluar, mencari utang-utang kemana-mana, sampai kemarin mau pinjaman ke bank, minta tolong bantu saya juga. Terus mungkin akhirnya sudah keburu viral, jadi pinjaman itu tertunda gitu. Di banknya udah diproses. Kalau boleh tahu sekitar berapa sih untuk peminjaman ke banknya? Jaminannya saat itu saya nggak tahu ya jaminannya itu punya siapa. Saya pastikan saya bertanya apa yang bisa kalian bisa berikan. So far dari beberapa case yang saya pelajari, ada orang yang memilih untuk pergi gitu aja, kabur gitu aja. Tapi kalau saya sedikit, walaupun ini salah ya, saya tidak membenarkan, tapi saya sedikit mengapresiasi dia tidak pergi, dia tidak kabur, dia menghadapi jamaah, dia mencoba untuk bertanggung jawab, dia terus menjual semua barang-barangnya dia yang ada. Mobilnya memang saat ini saya sampaikan tidak ada mobil yang ada BPKB-nya. Kalau ada BPKB-nya pasti saya akan ambil dan untuk ya udah untuk beresin itu aja gitu. Terus rumah-rumah saya coba untuk cari tahu, juga rumahnya juga sudah habis juga, tergadai karena dia pinjam uangnya itu untuk membayar semua jemaahnya. Jadi menurut saya melihat masih ada tanggung jawab yang dilakukan dari Hanania. Di sini saya bukan untuk membela, ini saya hanya menjelaskan apa yang mau disampaikan saat itu klien saya saat itu ke publik. Cuma khawatirnya kalau dia sampaikan pasti dia akan disampaikan nggak benar aja gitu. Jadi walaupun saya udah bukan kuasanya lagi, tapi saya mencoba untuk membantu apa yang dia mau sampaikan. Artinya tim legal ini menganggap ini masalah individu bukan corporate gitu. Apa gimana? Dibantu Bang? Ya, kalau terkait persoalannya sebenarnya mungkin analisis sementara ya, kami juga belum mengetahui soal keuangan, itu lebih kepada biaya operasional yang membengkak karena ada peristiwa di Februari tadi disampaikan inaktif visa dan sama biaya selama masa perang. Jadi gagal berangkat itu menimbulkan biaya yang cukup besar ya. Jadi itu yang disampaikan kepada kami. Secara laporan keuangan kami juga belum pernah lihat kan karena yang hasil audit eksternal maupun internal. Jadi artinya kesimpulan bahwa ini dipakai pribadi atau fraud atau sebagainya tentu kami belum bisa pastikan. Kurang lebih gitu. Kayaknya terkait kabar Kaica pernah ikut berangkat juga lewat kanannya seperti apa? Oke. Kabarnya kan sebagai BA ya. Ini sedang ramai ya. Sampai di beberapa Saya sampaikan aja bahwa sekitar Februari itu Kaica itu udah bantu cukup besar ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke para penyidik di rekening korannya Hanania itu ada transferan dari Kaica mungkin jumlahnya cukup besar ya, miliaran. Gitu. Jadi kalau disampaikan saya di endorse, Ya. saya dibayar, itu artinya, saya sangat membantah, itu semua salah. Saya pada saat itu memang memposting, tapi saya memang mau berangkat pergi umroh. Saya mau berangkat pergi umroh, lalu dia bilang, "Kak, aku kasih potongan ya 5 juta rupiah." Nah, kalau dari red card saya 5 juta ya nggak worth it dong, saya mau posting. Tapi karena dia teman saya, ya udah saya anggaplah ya udah deh saya bantu. Saya memang mau bikin postingan, ya udah saya tag lah Hanania.
Jadi kalau dibilang saya di endorse, saya brand ambasadornya, kita selaku tim legal itu menerima uang banyak. Iya. Nah, jadi kalau sudah nanti laporan polisinya masuk di Polda Metro Jaya kan sudah banyak tuh membuat laporan polisi. Nanti kan mungkin pihak kepolisian berhak untuk membuka mutasi rekeningnya seperti yang disampaikan Bang Putra. Mungkin banyak mutasi rekening justru dari saya kirim, saya memberikan bantuan miliaran untuk Hanania. Iya. Pada akhirnya memberikan bantuan dengan nilai yang tidak cukup nilai tidak cukup kecil, artinya besar. Kenapa sih Kak? Apakah memang murni yang karena pertemanan atau mungkin ada apa yang mungkin buat Kak tergugah untuk bantu? Tadi saya membantah kalau saya disampaikan kalau saya sebagai artis yang dibayar dan kebanyakan uang itu buat bayar artis-artis. Jadi kalau artis yang lainnya saya nggak tahu, tapi kalau saya tidak dibayar, saya tidak di-endorse, tapi pada saat itu saya mau berangkat, pas mau berangkat dia mau memberikan potongan ke saya 5 juta rupiah dan memang saya memposting itu atas dasar karena Hanania itu ownernya adalah teman saya juga, saya bantu-bantu bisnis orang karena saya tidak mengetahui dan melihat hal ini akan terjadi. Lalu kalau dibilang saya dibayar, itu saya bantah berat karena semua Ya, nanti teman-teman bisa tanya lah di rekening koran itu ada justru pada sekitar saat bulan permasalahan ini saya Februari. banyak membantu. Tapi mengetahui nggak apa sih alasan Hamania ini dilakukan itu? Karena dari statementnya di Polda juga dikatakan kalau duit ini dipakai untuk gali lubang untuk Itu tadi yang seperti saya sampaikan, yang saya ketahui dan sepertinya yang owner kemarin titipkan cerita, saya ingin ceritakan itu apa adanya dan sepertinya masih make sense ya. Jadi mungkin bisa cek juga di rekeningnya nanti kalau pada saat ada laporan polisi ini, apakah benar, saya juga tidak tahu faktanya, apa yang disampaikan itu, apa yang saya sampaikan itu karena apa yang disampaikan dari owner, karena adanya force major yang terjadi di bulan Maret, perang itu, dan akhirnya dia harus bertanggung jawab puluhan miliar di situ, karena dia mencoba untuk menerbangkan jamaah-jamaah yang saat itu tertunda dan tidak bisa flight ke Indonesia. Karena saat itu juga saya salah satu orang yang di situ dan tidak bisa dengar-dengar saat itu saya tidak bisa flight, tapi alhamdulillah karena penerbangan saya Garuda saya bisa flight, yang lainnya itu tidak bisa flight, benar-benar tidak bisa flight. Makanya waktu itu saat itu owner sempat memposting dan nge-tag Emirates, Kemenhaj untuk minta bantuan, ini gimana nih kok kita yang harus bertanggung jawab semua, duit dari mana, sedangkan keuntungan dari travel itu kan sangatlah tipis ya. Terus kalau dia harus bertanggung jawab 11 hari dengan jamaah yang katanya 800 orang, itu kan cukup besar gitu. Maka dari itu dia mencoba untuk menutup uang yang ada, akhirnya tidak tertutup, alhasil menjadi seperti ini. Itu yang saya ketahui, yang katanya seperti itu, makanya saya sampaikan apa adanya yang disampaikan dari owner. Berapa lama mengenal sosok owner sendiri? Oh, kalau teman saya kenal sekitar sudah 2 tahun. Apa memang dari 2 tahun itu memang sudah kenal beliau sebagai pengusaha travel atau seperti atau Sebagai pengusaha travel aja. Memang kan teman-teman yang lain kan pada berangkat dengan Hanania, maka dari itu saya juga kemarin sempat kakak saya pakai Hanania dan so far oke, dan saya merasa ini adalah perusahaan besar dan perusahaan yang bagus, yang amanah, karena saya sendiri udah beberapa kali dengan Hanania dan so far oke. Ya mungkin ada permasalahan sedikit tapi itu semua masih oke lah, karena kan semua nggak ada yang sempurna gitu. Memang selama ini pakai angkanya ini modalnya coba oke. Kalau pada akhirnya awakan seperti ini, bahasa sedikit. Oh, saya sebenarnya nih ya, kenapa saya juga salah satunya kita menarik diri atau mengundurkan diri di sini atas dasar hati nurani saya yang saya juga nggak kuat, nggak tega. Banyak yang mend-DM saya, Kak, kita udah kumpulin duit dari jauh-jauh hari, dari bertahun-tahun untuk orang tua saya bisa umroh. Rasanya saya kalau saya dibayar miliaran itu saya kasih untuk mereka. Saya bilang ya, Bang, kalau kita dibayar ini miliaran, Bang, miliaran itu kita kasih, kita buat mereka gitu. Karena kita kan kerja bukan karena uang aja kan gitu. Dengan adanya kayak gini rasanya, wah, zolim gak nih ya kalau kita terus
membela walaupun ada hak-hak dari owner yang bisa disampaikan atau dari secara hukum yang bisa dibela gitu. Sebenarnya bisa kami lakukan. Cuma rasanya apa ya, hati saya juga agak berat gitu untuk melanjutkan ini semua. Dengan mundurnya Persija ini kan salah satu bentuk tidak ingin juga menyakiti hati umat yang lain dalam arti korban-korban. Tapi kan di hari waktu di SPKT Polda itu sudah putus kuasa, tapi kan waktu itu Bang Andi masih mendampingi. Nah, itu bentuk apa nih? Bentuk rasa kasihan atau apa gimana Bang? Oke. Waktu itu kan memang pada dasarnya di tanggal 28 ya. Di 28 itu memang niatan daripada jamaah itu untuk dimediasi di Polda Metro. Nah, karena waktu itu kami sebagai tim legal, kami itu belum pernah sama sekali mendapatkan kuasa hukum untuk pendampingan ya. Nah, makanya kami dampingi Mas Farhan itu pada waktu itu karena keinginan jamaah memang ingin dimediasi tuh di Polda. Tapi kita sampai nggak tahu ternyata memang dibuatin LP pada waktu itu. Kenapa kami mendampingi pada saat itu? Waktu pada saat di BAI Mas Farhan pun kami nggak mendampingi ya, gitu. Karena memang sebatas bahwa kami ini tim legalnya gitu. Bukan kami mendapatkan kuasa untuk melakukan pendampingan terhadap perkara hukum yang sedang dijalani oleh Mas Farhan itu. Maka dari itu mungkin teman-teman bisa lihat di situ lawyer-lawyer dari Persia nggak terlalu banyak berbicara kan, karena saya minta kemarin kan kita paginya sudah membuat surat pengunduran diri tanggal 28 Mei pagi, kita benar-benar nggak tahu kalau itu siangnya dibawa ke Polda Metro. Kita nggak tahu, akhirnya Yusran hubungi saya, Kak, ini Farhan dibawa ke Polda Metro. Karena saya sedikit jelaskan karena memang pada awalnya itu nggak ada niatan kita mau ke Polda ya. Iya betul. Awalnya itu si Farhan menghubungi saya, dia mau datang memang menyampaikan bagaimana sebenarnya kondisi mereka. Dia mau menyampaikan terkait dengan tawaran opsi apa sih yang harus disampaikan ke jamaah. Tapi jamaah kan memang ada yang nggak menerima, akhirnya dikirimlah dia ke Polda Metro. Tapi kalau saya sih menyampaikan hingga saat ini si pihak Hananya itu rasanya kalau saya pribadi masih mau bertanggung jawab. Karena kenapa ya, kalau misalnya dia tidak mau bertanggung jawab mungkin saja dia hilang begitu aja kan, tapi dia masih muncul pada saat itu. Saya rasa seperti itu ya. Mungkin dari kondisi Farhan sendiri seperti apa ketika di SPKT itu sendiri Bang, mungkin bisa situasinya kan cukup Ramai ya Bang Andi. kisruh ya kalau Itu kita dampingi atas dasar kemanusiaan ya, karena temannya gitu. Tapi saya minta untuk teman-teman untuk apabila dimintakan untuk apa yang harus disampaikan, rasanya saran saya kurang pas, diam aja dulu gitu. Karena kita hanya mendampingi atas dasar teman dan kemanusiaan aja. Dan tadi juga tadi pagi kita 65 mitra melaporkan bahwa sejauh itu ke SPKT Polda Metro Jaya terkait kasus yang sama, hal yang sama tapi LP disatukan. Bagaimana Kak? Kan berjatuh ke tetangga, busuk, injek-injek lagi. Ya, kita hormati semua proses yang sedang berjalan aja. Gitu. Saya juga kan di sini kan selama, makanya tadi saya tanya ke teman-teman apa yang kalian ketahui sejauh ini, sudah cek apanya, kenapa hal ini bisa terjadi. Kita kan juga tidak terlalu dibukakan persis gitu. Saya Jadi rasa kalaupun misalnya ada laporan-laporan yang masuk ke Polda terkait dengan Hanania, itu mungkin bukan kapasitas kami untuk menjawab itu karena memang laporan belum tersebut dapat belum ada kuasa kuasa. ke kami. Seperti itu ya dari saya. Kak, kalau untuk sikap Persija sendiri, akankah kalau ada dari pihak baik itu perusahaan maupun pihak korban ini minta bantuan secara hukum bagaimana? Bentar. Sikap Persija sendiri. Korban. Ya, dua pihak lah. Apapun. Sebenarnya begini, kalau kita dalam artian korban ingin meminta bantuan, kode etik itu nggak mengharuskan kita untuk mendampingi korban. Karena kenapa? Kami memang sebelumnya telah menjadi legal corporate daripada Hanania. betul. Kecuali sebelumnya kami tidak pernah menjadi Ya. legal corporate dari Hanania, mungkin secara kode etik masih boleh ya. Cuman karena sebelumnya kami ini adalah legal corporate dari Hanania, alangkah lebih baiknya di kode etik kita adalah ya tidak mengambil setelah itu dari pihak korban. Tapi ada permintaan dari pihak Hanania nggak Kak untuk menjadi kuasa hukum di perkara ini? Gimana? Ada permintaan dari Hanania sendiri untuk Persija menjadi kuasa hukum di perkara ini? Ada. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini handphone. Rasanya agak
hati saya agak berat gitu untuk mengambil ini karena di sini korbannya bukan cuma satu, korbannya banyak dan saya rasanya membaca DM semua orang yang bercerita kepada saya, hati nurani saya nggak kuat gitu untuk membela dari sisi hukum walaupun pasti akan ada celah hukum untuk pembelaannya gitu sih. Sudah? Oke, terima kasih. Oke.